Halo teman-teman, jadi kali ini aku mau nge-share sama kalian pengalaman aku waktu aku menstruasi sampai aku tuh nggak bisa jalan. Sakit banget sampai kayak itu kayak parah banget pokoknya. Nah, jadi aku habis pap smear yang pertama itu aku dinyatakan bebas gitu, nggak ada masalah, nggak ada problem di dalam rahim aku. Terus habis itu aku masih penasaran karena tiba-tiba menstruasi aku tuh sakit banget selama berbulan-bulan, kalau nggak salah 3 bulan lebih. Itu kayak setiap kali menstruasi sakit banget. Nah, terus akhirnya aku datang ke dokter A. Datang ke dokter A, dokternya itu bilang kalau oh oke, rahim kamu nggak apa-apa, bentuknya bagus, vagina kamu juga bentuknya bagus, nggak ada masalah. Beliau bilang begitu. Jadi waktu itu aku cuma dikasih anti nyeri aja. Tapi dia bilang bahwa nggak usah pakai anti nyeri pun, kamu pakai Panadol tuh nggak apa-apa gitu, karena Panadol tuh sama aja kayak anti nyeri. Bahkan Panadol itu aman untuk ibu hamil gitu loh. Jadi intinya nggak usah khawatir kalau pada saat menstruasi kamu mengonsumsi Panadol. Karena aku tipe anaknya tuh kayak sebisa mungkin aku nggak mau konsumsi obat gitu loh. Nah terus habis itu kalau pakai Panadol kan nggak sakit tuh aku menstruasinya. Cuman aku masih penasaran kalau nggak pakai Panadol kenapa kok sakit lagi. Jadi kan di dalam otak aku masih ada something wrong with me. Nah akhirnya aku datang ke dokter B. Sama dokter B lagi-lagi dicek di USG, oke nggak ada masalah. Terus beliau nanya aku sudah berapa lama menikah, terus pakai kontrasepsi apa enggak. Nah dokternya itu agak kaget karena kita sudah lama menikah tapi nggak hamil-hamil padahal nggak pakai kontrasepsi gitu. Nah dokternya itu langsung bilang gini, mau nggak kamu aku cek HSG. Nah, terus aku tanya HSG itu apa, Dok? Intinya dokternya bilang, jelasin secara simpelnya, beliau bilang nanti di dalam rahim kamu akan disemprot sama cairan untuk melihat saluran tuba falopi atau apa itu lancar apa enggak. Kalau itu lancar, berarti sperma kan bisa langsung masuk terus membuahi sel telur kamu yang ada di sini. Tapi kalau tuba falopi atau saluran apalah aku lupa, sorry, itu nggak lancar, berarti kan sperma mau masuk ke sini membuahi telur kamu, dia terhambat gitu loh. Jadi ada yang ngeblok, jadi sperma nggak bisa masuk gitu. Terus aku bilang, oh ya udah boleh deh dok, dicek aja gitu. Nah terus habis itu sama dokternya pilih kayak tanggal untuk pemeriksaannya itu. Nah waktu hari hanya itu aku datang sama suamiku. Cuman pada saat pemeriksaannya itu suamiku nggak boleh ikut ke dalam ruangannya. Jadi cuman aku sendiri, terus dipakein kayak baju yang sehelai dari rumah sakit itu. Nah terus nggak boleh pakai perhiasan, kayak gitu-gitu deh. Nah terus masuk kan kita kayak posisi gitu. Dokternya itu aku tuh agak nervous soalnya dokternya tuh masih muda dan cowok gitu. Sedangkan waktu itu aku mau milih dokter cewek tapi ternyata beliau lagi cuti melahirkan. Jadi aku pikir daripada aku nunggu-nunggu bulan depan terus menstruasiku sakit lagi, kayaknya mending udahlah nggak apa-apa gitu. Ya agak gimana, cuman udahlah nekatin aja. Setelah itu kan kayak ada satu ruangan gitu, tapi ada suster juga, cuman kayak dibatasin sama bukan dinding, kayak dinding kaca gitu loh. Nah terus dokternya tuh nyuruh aku telentang dulu, terus susternya bilang tembak, terus nanti susternya yang sana itu langsung nembakin, langsung kayak bukan nembakin, kayak ada tombolnya atau apa, terus dokternya yang ngepasin gitu. Terus habis itu suruh kayak badannya miring ke kanan, terus miring ke kiri, tapi ada satu suster yang bantuin kita. Nah itu habis itu selesai kan disuruh
untuk pakai pembalut supaya enggak itu kan apa ya, kita habis dikasih cairan takutnya tumpah atau apalah, jadi suruh pakai pembalut. Udah gitu kita nunggu 15-30 menit. Nah, nunggunya itu aku deg-degan banget sebenarnya, nggak tahu hasilnya bakal bagus apa jelek. Terus dokternya datang manggil nih, terus dia jelasin, nggak ada masalah kok, semuanya bagus, cuman tadi yang saluran yang sebelah kanan itu pertama kali ditembak tuh dia agak mampet, jadi agak sedikit mampet. Akhirnya aku tembak lagi 2 kali, dia bilang gitu. Pas yang tembakan kedua itu lancar, jadi semuanya nih lancar, dia bilang gitu. Terus aku tanya, berarti nggak ada masalah ya dok ya? Terus beliau bilang, oh nggak ada kok, semuanya baik-baik aja. Nah, setelah pulang perutku tuh sakit banget, rasanya kayak kontraksi gitu loh, terus rasanya kayak diremes-remes gitu, sakit banget. Nah, dokternya tuh juga udah bilang tadinya, ini ada obat yang harus kamu minum setelah setelah ini, karena nanti perutmu bakal sakit, intinya gitu. Terus habis itu kamu bakal ada pendarahan sedikit. Terus yaudah aku minum obatnya itu, mungkin nanti nyeri atau apa, aku kurang paham, cuman habis itu oke. Nah, setelah itu mulai detik itu sampai sekarang aku kalau menstruasi nggak pernah sakit. Sakit pun kayak cuman kram-kram dikit gitu yang wajar dan normal, tapi nggak pernah sampai yang kayak dulu yang bungkuk-bungkuk gitu, sampai nggak bisa jalan, sampai kayak mau ngambil air minum aja nggak bisa gitu, jadi harus kayak minta tolong suamiku. Terus habis itu setelah kesini aku mikir-mikir lagi gitu, ternyata saudara aku, sepupu aku, dia juga pernah melakukan proses HSG itu karena dia juga promil gitu. Terus ada juga yang bilang bahwa setelah HSG bukan rata-rata, ada orang yang bisa langsung punya anak gitu. Jadi gimana ya, aku nggak bisa bilang bahwa setelah proses HSG langsung bisa hamil gitu, karena di aku sendiri itu tidak terjadi dan di saudaraku sendiri itu tidak terjadi. Tapi aku banyak review-review di Google, baca-baca gitu, bahwa kebanyakan ibu-ibu juga langsung pada hamil. Jadi kalau aku ditanya HSG bikin hamil apa enggak, aku jujur nggak tahu. Tapi HSG bener-bener ngebantu banget bikin aku nggak sakit pada saat menstruasi. Udah, intinya itu aja. Jadi aku bersyukur aku udah melakukan proses dari HSG untuk membantu melancarkan menstruasi, bukan melancarkan, untuk mengurangi rasa sakit dari menstruasi. Nah, gitu. Jadi kalau teman-teman mau coba HSG, mending konsul dulu ke dokter kalian masing-masing, apakah kalian perlu untuk melakukan HSG atau enggak. Karena di tiap orang, tiap pasangan itu akan berbeda prosesnya. Oke deh, terima kasih ya udah nonton video aku. Bye-bye.